Halo teman-teman semuanya, kembali bersama saya Ners Chandra. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau membahas tentang obat antibiotik amoxicillin ya teman-teman. Obat amoxicillin ini sudah sering digunakan di kalangan masyarakat luas ya teman-teman. Dan obat ini sudah tidak asing lagi didengar oleh seluruh masyarakat luas teman-teman. Nah, amoxicillin trihidrat ini mengandung 500 mg ya teman-teman. Kemudian kita kali ini akan membahas tentang kegunaannya, dosis, serta efek samping dari menggunakan obat amoxicillin ini. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di video ini ya. Oke teman-teman, apa itu amoxicillin? Nah, jadi amoxicillin trihidrat 500 mg ini yaitu obat golongan antibiotik penisilin ya teman-teman. Obat ini mengobati infeksi saluran pernafasan, saluran kemih. Jadi mengonsumsi obat amoxicillin ini harus dengan petunjuk dokter ya teman-teman. Nah, infeksi apa yang dapat diatasi oleh obat amoxicillin ini teman-teman. Jadi obat amoxicillin ini dapat mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri ya teman-teman, dan bukan infeksi yang disebabkan oleh virus ya teman-teman. Jadi obat amoxicillin ini lebih efektif membunuh bakteri dan bukan membunuh virus teman-teman. Kegunaan dari obat amoxicillin ini sendiri yaitu untuk membunuh infeksi yang disebabkan oleh saluran pernafasan hidung dan telinga serta tenggorokannya teman-teman, dan juga saluran pencernaan dan saluran kemih serta organ reproduksi wanita ya teman-teman, dan infeksi genor. Teman-teman, dalam penggunaan obat amoxicillin ini, berapakah dosis yang harus digunakan di setiap hari teman-teman? Jadi penggunaan obat ini ada yang digunakan 2 kali 1 per hari, ada juga yang 3 kali 1 per hari, tergantung permintaan dari dokter ya teman-teman. Dan mengkonsumsi obat ini selama 7 hari bahkan bisa sampai 14 hari. Jadi semua penggunaan obat ini tetaplah dalam penguasaan atau pengawasan dokter teman-teman. Dan harus teman-teman berkonsultasilah kepada dokter ya teman-teman. Nah, obat ini juga harus diminum tepat waktu teman-teman, dan harus dihabiskan. Nah, contohnya pemberian 2 kali 1 sehari, artinya per 12 jam ya teman-teman. Jadi bila teman-teman mengkonsumsinya di pagi hari jam 7, maka jam selanjutnya teman-teman mengkonsumsinya di jam 19 malam atau jam 7 malam. Bila dokter meminta 3 kali 1 sehari atau per 8 jam ya teman-teman. Berarti teman-teman minum di jam 7 pagi, jam selanjutnya di jam 15 sore atau jam 3 sore, selanjutnya di jam 23 malam atau jam 11 malam ya teman-teman. Dan di hari-hari berikutnya tetap sama ya teman-teman. Nah, jadi bagaimana pada ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui? Jadi pada ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui, jangan dulu meminum obat amoxicillin ini terlebih dahulu ya teman-teman. Dan harus berkonsultasilah dengan dokter sehingga dokter menimbangkan bisa atau tidak ya teman-teman. Dan bila teman-teman yang alergi dengan obat penisilin, alangkah baiknya teman-teman memberitahukan kepada dokter dan tidak mengkonsumsi obat amoxicillin ini. Nah teman-teman, obat amoxicillin ini harus diminum secara teratur ya teman-teman, dan tidak sembarang
diminum. Biasanya ada seseorang atau pasien yang minum 1 atau 2 hari bahkan 3 hari, kemudian sudah merasa mendingan atau sembuh, seorang pasien itu langsung stop meminum obat antibiotik ini. Nah, teman-teman tahu bahwa antibiotik ini bila diminum tidak sesuai dengan anjuran dokter, yang akan terjadi terhadap tubuh kita yaitu tubuh kita akan mengalami yang namanya resisten terhadap obat antibiotik amoxicillin ini. Bahasa lain dari resisten itu adalah tubuh kita kebal terhadap obat antibiotik amoxicillin ya teman-teman. Nah, kemudian selain kita mengkonsumsi obat amoxicillin ini, tentu saja ada efek samping dari penggunaan obat amoxicillin ini teman-teman. Nah, sama saja dengan jenis-jenis obat lainnya ya teman-teman. Karena fungsi penggunaan obat itu yaitu menyembuhkan seseorang ketika penggunaan tepat dan benar ya teman-teman. Namun selain menyembuhkan pasti ada yang namanya efek sampingnya teman-teman. Nah, efek sampingnya berupa apa teman-teman? Yaitu mual, muntah, sakit kepala, bahkan bisa diare ya teman-teman, serta pada daerah kulit terasa ruam ya teman-teman, terdapat ruam atau terasa ruam ya teman-teman di areal kulit ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi teman-teman bila mengalami efek samping atau hal-hal yang seperti saya sudah sampaikan, maka teman-teman wajib berkonsultasilah kembali kepada dokter ya teman-teman untuk bagaimana cara penanganannya. Karena mengonsumsi obat amoxicillin ini, respon setiap pasien tentunya berbeda ya teman. Nah, secara umum efek samping seperti yang saya sudah sebutkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Nah, pesan saya, tetaplah jadi dokter untuk diri sendiri ya teman-teman, untuk menjaga kesehatan teman-teman dan tidak sembarang untuk mengonsumsi obat antibiotik. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video ini. Bila teman-teman ingin memberikan kritik dan masukan yang membangun, teman-teman bisa menulis dalam kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua, jangan lupa untuk memberikan dukungannya dengan cara like, subscribe, serta klik loncengnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Bye bye.